Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Rahmawati Syafitri. Saya ingin membacakan tentang Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari, nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzibah Al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara, Uzbekistan pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi. Beliau berasal dari keluarga ulama. Ayahnya adalah Ismail, seorang ulama hadis yang pernah berguru kepada Imam Malik bin Anas, salah satu pendiri mazhab fikih yang empat, dan juga kepada Ahmad bin Zaid. Imam Al-Bukhari dikaruniai otak yang cerdas, pemikirannya tajam dan hafalannya kuat. Kecerdasan dan ketajaman pemikirannya serta kekuatan hafalannya sudah terlihat semenjak usia kanak-kanak. Beliau mewarisi ketakwaan ayahnya. Minatnya terhadap ilmu sudah terbentuk sejak kecil, sebab ayahnya menjadi idola sekaligus guru pertamanya. Ayahnya meninggal sejak ia berusia 5 tahun. Imam Al-Bukhari kecil bertekad mengikuti jejak sang ayah. Ia sangat mencintai Nabi Muhammad SAW dengan kesungguhan hati. Dalam usia 10 tahun, ia sudah banyak menghafal hadis. Ia banyak datang ke ulama ahli hadis di kotanya untuk mempelajari sabda Nabi tersebut sebanyak mungkin. Dalam usia 16 tahun, ia sudah hafal di luar kepala hadis-hadis yang terdapat pada kitab Ibnu Mubarak dan Al-Waqi. Pada tahun 210 Hijriah, ia menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci bersama ibu dan saudara-saudaranya. Selain untuk beribadah haji serta bermunajat kepada Allah, kesempatan tersebut ia gunakan untuk menimba ilmu dari berbagai ulama hadis di Haramain, dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Ketika selesai melaksanakan ibadah haji, ia memutuskan untuk menetap di sana guna belajar hadis. Ia tinggal di Mekah dan Madinah sekitar 6 tahun. Perburuan hadis yang dilakukan Imam Al-Bukhari sudah dirintis sejak ia berada di kota kelahirannya Bukhara, Uzbekistan. Mekah dan Madinah menjadi tempat terlama dalam perjalanan ilmiah bagi Amirul Mu'minin fi al-Hadis ini. Hal ini karena dua kota tersebut merupakan pusat hadis. Di dua kota tersebut, Nabi dan para sahabatnya hidup. Imam Al-Bukhari juga melacak hadis ke berbagai belahan dunia Islam, seperti Syria, Mesir, Aljazair, Basrah, Kufah, dan Baghdad. Di tempat-tempat yang dikunjungi tersebut, ia menemui para ahli hadis dan berguru kepada mereka. Di antara para ahli hadis yang menjadi guru Imam Al-Bukhari adalah Ali bin Al-Madani, Imam Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, dan Muhammad bin Rohawai. Dari sejumlah kota-kota itu, ia bertemu dengan 80.000 perawi. Dari merekalah beliau mengumpulkan dan menghafal 1 juta hadis. Ketika di kota Baghdad, Imam Al-Bukhari pernah diuji oleh 10 ulama setempat dengan menyodorkan 100 buah hadis kepadanya yang matan dan sanadnya diacak sedemikian rupa. Menghadapi ujian ini, Imam Al-Bukhari dengan mudah menertibkan sanad dan matan yang kacau balau tersebut. Imam Al-Bukhari berhasil memadukan kekuatan hafalan, ketajaman analisis, dan kekuatan pena. Beliau juga seorang penulis yang produktif. Di antara karya-karyanya yang terkenal adalah Al-Jami' As-Shahih, Al-Adab Al-Mufrad, At-Tarikh As-Saghir, At-Tarikh Al-Awsat, Tahri Al-Kabir, Al-Musnad Al-Kabir, Kitab Al-Ilal, Raf Al-Yadain fi As-Salat, Bir Al-Walidain, Kitab Al-Ashriba, Al-Qiraah,
Al-Kaf Al-Imam, Kitab Ad-Du'afa, Asami As-Sahabah, Kitab Al-Kuna, dan lain-lain. Kitab Sahih Al-Bukhari diterima makbul oleh para ulama secara aklamasi pada setiap masa, dan banyak keistimewaan kitab Sahih Al-Bukhari yang diungkapkan oleh para ulama. Di antaranya At-Tirmizi berkata, "Lam arafil ilmi war rijali a'lamu minal Bukhari." Artinya, aku tidak melihat dalam ilmu ilal al-hadis dan para tokoh hadis seorang yang lebih tahu daripada Al-Bukhari. Ibnu Khumaizah berkata, "Ma ra'aitu tahta adimis sama'i a'lama bil hadisi min Muhammad bin Ismail Al-Bukhari." Yang artinya, aku tidak melihat di bawah kolong langit seorang yang lebih tahu hadis Rasulullah SAW dan yang lebih hafal daripada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Al-Hafiz Az-Zahabi berkata, "Huwa ajalun kutubil islami ba'da kitabillahi ta'ala." Artinya, dia, Sahih Al-Bukhari, adalah kitab Islam yang paling agung setelah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Imam Al-Bukhari sangat beruntung mempunyai murid yang sedemikian banyak. Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari pernah didengar secara langsung Imam Al-Bukhari yang terkenal adalah Muslim bin Hajjaj, At-Tirmizi, Ibnu Khuzaimah, Abu Dawud, Muhammad bin Yusuf Al-Farabi, Ibrahim bin Ma'qil Al-Nasafi, Hamad bin Syakir Al-Nasawi, dan Mansur bin Muhammad Al-Bazdawi. Merekalah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari meninggal pada tanggal 31 Agustus 870 Masehi atau 256 Hijriah, malam Idul Fitri, dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau dimakamkan selepas sholat zuhur pada hari raya Idul Fitri di Samarkand. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.